وعلى أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih membahas doa Sayyidul Istighfar. Yang terakhir kemarin kita sampai pada pembahasan tentang bagian yang merupakan pernyataan pengakuan kita bahwa telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Pada pagi ini kita akan membahas bagian berikutnya. Wa abu bi dzambi. Dan aku mengakui dengan dosa-dosaku. Jadi yang pengakuan pertama, pengakuan akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berikutnya kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi di dalam bagian ini sekali lagi kalimatnya itu kadang-kadang sok membuat kita agak sedikit confused ya. Jadi yang pertama itu abu ulaka. Jadi ada kalimat lakanya. Abu ulaka bini amatika alayya. Nah yang kedua ini ada wawunya, wawu ataf. Dan aku juga mengakui, ya kan gitu. Tetapi di sini sudah tidak ada lagi kata-kata laka. Wa abu bi dzambi. Jadi lakanya sudah ikut yang sebelumnya. Jadi cukup dengan wa abu bi dzambi. Dan aku juga mengakui, ya mestinya juga mengakui kepadamu juga, tapi tidak disebut kepadamu. Wa abu bi dzambi. Dan aku juga mengakui dosa-dosaku yang telah aku berbuat. Nah, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai hamba Allah yang tidak bisa lepas dari dosa, ya, itu kemarin sudah kita bahas secara sekilas, ya, ketika kita membicarakan mengenai pentingnya istighfar itu. Dan itu dinyatakan Allah secara eksplisit dalam salah satu hadis qudsi yang menyatakan bahwa kita ini Bani Adam ya, berbuat kesalahan itu setiap hari, siang dan malam. Allah lalu kemudian menyatakan wa ana aghfirudz dzunuba, dan aku akan mengampunkan dosa-dosa itu
semuanya, fastaghfiruni aghfir lakum. Oleh karena itu kami mohonlah ampun kepadaku, niscaya nanti aku akan ampunkan dosa-dosa. Jadi kita ini sebagai manusia memang ya sudah manusiawi sifatnya kalau kemudian berbuat salah, dan berbuat salah itulah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan dosa itu. Nah, dosa ini kalau sampai tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya nanti Allah akan memberikan balasan yang berupa siksa. Nah, bagaimana dosa itu muncul? Ya karena yang namanya agama ini kan sebenarnya kalau kita lihat substansinya itu kan sebenarnya merupakan aturan yang mengatur kita hidup di dunia ini ya, agar supaya baik, agar supaya bahagia ya, tidak hanya di dunianya sampai nanti di akhiratnya ya. Karena justru inti agama itu ya akhirat itu, ada hari pembalasan itu. Nah, aturan itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada perintah, ada larangan ya, meskipun nanti ada cabang-cabangnya yang merupakan perincian dari dua hal ini ya. Terhadap perintah kita mestinya melaksanakan, dan terhadap larangan kita mestinya menghindari, tidak melaksanakan ya. Nah, ketika aturan dilanggar ya, yang merupakan perintah tidak dilakukan dan yang merupakan larangan kok dilanggar, nah itulah yang menyebabkan dosa. Nah, sebaliknya kalau yang perintah itu dilakukan, yang larangan ditinggalkan, itu yang kemudian berakibat mendapatkan pahala. Makanya kalau kita mengaji fikih ya, lalu kemudian kita biasanya dikenalkan dengan adanya hukum yang 5 ya. Hukum yang 5 itu ada wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, wajib itu didefinisikan sebagai kalau itu dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Seperti sholat. Sholat itu perintah, wajib hukumnya. Kalau kita melaksanakan sholat, kita dapat pahala. Ya. Nah, kalau kita meninggalkan, dosa. Nah, ini berarti dosa dalam hal meninggalkan atau tidak melaksanakan perintah. Tetapi dosa itu juga bisa berasal dari melanggar larangan. Haram. Yang haram itu jangan sampai dilanggar. Nah, haram itu sebaliknya dengan wajib. Ya. Kalau yang wajib tadi, kalau yang melakukan mendapatkan pahala, yang meninggalkan dosa. Yang haram itu kalau yang melanggar yang haram itu ya, itu dapat dosa, dan sebaliknya tidak melakukan saja, meninggalkan itu sudah dapat pahala ya, itu yang haram. Jadi kalau misalnya makan misalnya babi ya, itu kita berdosa karena memakan barang yang haram, kita meninggalkan saja sudah berpahala. Jadi pahala itu kadang-kadang tidak hanya melakukan, tapi sekedar meninggalkan saja itu sudah dapat pahala. Ya. Berzina itu
dosa. Nah, meninggalkan zina saja itu sudah pahala. Ya. Nah ini tentang pahala dan dosa tadi itu. Nah nanti ada cabang-cabangnya yang disebut dengan sunnah, yang disebut dengan makruh, ya. Dan ada hal yang sifatnya mubah, boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan, sifatnya netral. Nah bapak dan ibu-ibu, ya, dari dua jurusan inilah ya, jurusan perintah dan jurusan larangan ini, itu yang kemudian bisa menimbulkan apa yang disebut dengan dosa itu. Dan dosa ini sekali lagi kalau tidak diampunkan, tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimaafkan, maka berakibat akan adanya siksa. Ya. Di akhirat tentu saja nanti. Makanya tadi saya katakan yang namanya agama itu ya justru harus ada hari pembalasan itu, yang nanti manusia itu akan dibalas amalnya itu di akhirat, ada hari kemudian yang untuk membalas. Ya, sebab kalau tidak ada akhirat, manusia itu di dunia bisa sakar PDW, rampung. Tapi justru karena ada hari pembalasan itulah makanya kemudian manusia itu lalu kemudian berusaha untuk berbuat yang sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, jadi itulah sebabnya maka sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi tadi itu, kita ini kan bisa berbuat dosa setiap hari. Ya Bani Adam innakum tukhti'una billaili wan nahar, itu yang disampaikan Allah. Hai manusia, hai anak Adam, sesungguhnya engkau bisa berbuat kesalahan itu tiap hari, pagi dan petang, siang dan malam. Nah hanya saja, ya, tentu saja memang lalu kadar kesalahan manusia itu atau kadar dosanya itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ya. Ini pun juga kalau secara garis besar, ya, dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, bagi orang-orang yang sudah beriman saja itu dosanya dikelompokkan ke dalam 3 klasifikasi. Ya. Tingkat-tingkat banyaknya dosa itu. Ya. Di dalam surat Fatir itu ayat berapa itu? Kalau tidak salah ayat ke-7 atau berapa itu, lupa saya ayatnya. Itu ketika Allah berbicara mengenai Al-Quran itu diwariskan kepada hamba-hambaku yang terpilih, ya. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kata Allah, Al-Quran ini aku wariskan kepada hamba-hambaku yang terpilih. Dari hamba-hambaku yang terpilih ini pun ada 3 golongan. Yang pertama orang-orang yang zalimul li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua wa minhum muqtasid, orang yang berada di pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berlomba-lomba di jalan di dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini oleh para mufassir ditafsirkan sebagai yang pertama itu orang yang antara perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya, banyak perbuatan buruknya. Yang pertengahan itu perbuatan buruknya dengan perbuatan baiknya itu imbang, draw begitu. Nah yang ketiga itu yang banyak perbuatan baiknya ketimbang perbuatan buruknya. Loh, kenapa orang yang terbaik sekalipun kok masih ada perbuatan buruknya? Iya, sekali lagi karena masih manusia. Jadi selama manusia itu masih mau disebut manusia, pasti pernah salah, pasti punya dosa. Itu intinya, itu poinnya.
Hanya malaikat saja yang tidak pernah berdosa. Karena malaikat itu oleh Allah disifati dengan la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan dia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kan sudah kita singgung ya, agama itu perintah dan larangan. Nah, kita ini manusia pada umumnya ya sok-sok ya taat melaksanakan perintah, sok-sok ya maksiat tidak mau melaksanakan perintah. Tapi kalau malaikat enggak, malaikat itu tidak pernah sama sekali melanggar larangan Allah itu sehingga dia sedang ditaat. Nah, kita ini kan ya sok-sok taat, sok-sok maksiat, cuma tadi itu komposisinya akeh ndi. Ya, taati karo maksiat tadi itu. Nah, apapun kondisi kita, orang yang berbuat dosa itu dituntut untuk melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, fastaghfiruni. Ya. Siapapun kamu yang berdosa, ya. Seberapapun dosa kamu, sebanyak apapun dosamu, ya. Memohonlah ampun kepadaku. Kita diminta mohon ampun kepada Allah. Dan Allah menjanjikan kalau kita mohon ampun, Allah akan mengampunkan dosa itu semuanya, kata Allah. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Akan mengampunkan dosa itu kesemuanya. Nah, oleh karena itu ya tadi makanya kita dengan rendah hati di hadapan Allah kemudian menyatakan diri, ya Allah, aku mengakui aku ini telah banyak melakukan dosa. Ya mungkin tidak kita sadari. Ya mungkinlah kalau orang yang sudah beriman, sudah baik seperti ini, jamaah ke masjid itu yo, dosanya orang mungkin dosa kok sampai mencuri, dosa berzina, dosa membunuh orang. Tapi jangan dikira apa yang namanya dosa itu jangan yang bukan hanya yang seperti itu. Ya Allah, mata kita itu di jalan kemudian ada lawan jenis, kita kemudian melihat begitu aja ya sudah dosa kalau dengan syahwat. Ya. Kita saben hari mungkin ya tidak sengaja tapi tiba-tiba ngerasani orang berdosa. Ya. Tiba-tiba, apalagi kalau zaman sekarang ini dengan WA itu Masya Allah gampang sekali kita membuli orang, gampang sekali kita menyebar fitnah tanpa kita sadari. Banyak sekali kemungkinan dosa itu. Belum lagi kemudian dia ada sisi takabur kita, ya, merasa besar, riya, pamer dengan perbuatan kita, hasud, dengki. Wah itu Masya Allah itu dosa semua, dan dosa itu dosa yang berat-berat itu. Tapi tidak pernah kita sadari, justru malah. Ya. Nah sehingga sekali lagi tidak ada yang orang yang tidak punya dosa itu tidak ada. Nah, Sayyidul Istighfar ini mengajarkan kepada kita untuk mau rendah diri, rendah hati, membuat pengakuan dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa abu'u bidzambi, ya Allah, aku mengakui dosa yang telah aku lakukan. Banyak dosa yang telah aku lakukan. Ya. Bahkan kalau menurut pengakuannya Abu Nawas itu dalam doa apa namanya itu doa apa itu Ilahilastulil firdausi ahla itu ya, itu dzunubi mithlu a'dadir rimali ya. Bahkan Abu Nas mengakui untuk menyatakan dosanya itu banyak sampai mengibaratkan dzunubi, ya Allah, dosaku ini banyak sekali Allah ya. Bagaikan bilangan pasir di padang pasir loh. Sepiro Pak dia kayak ini. Ya. Ya. Banyak sekali. Kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah sudah menjanjikan sebanyak apapun dosa kita, kalau kita betul-betul mohon ampun kepadanya, Allah akan mengampunkan dosa kita itu. Nah, setelah kita mengakui dosa kita ini banyak, sebelumnya kita sudah mengakui kita ini diberi nikmat banyak, tapi juga tidak pernah bersyukur atau kurang bersyukur. Itu juga dosa juga kan bisa kita bicarakan. Ya.
Kalau kita bersyukur dapat pahala, tapi kalau kita dapat nikmat kufur, tidak mau bersyukur, dosa lagi. Nah, lalu kemudian di bagian akhir itu apa? Faghfirli. Ya. Lalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi bagian ini bagian pengakuan akan banyaknya dosa kita, bagian berikutnya bagian faghfirli, bagian inti doa. Jadi kalau dari awal itu kita hanya merupakan pernyataan-pernyataan yang merupakan pujian kepada Allah dan pengakuan akan diri kita, bagian berikutnya itu nanti sudah masuk di bagian akhir, itu masuk intinya faghfirli itu. Oleh karena itu kami mohon ampun kepadamu ya Allah dan seterusnya. Nah, bagian itu akan kita bahas besok pagi. Ya, mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, ya, bisa mengaji setiap subuh di Masjid At-Taqwa ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.